Ingat, orang tua itu ingin membahagiakan anak-anak. Semuanya. Nggak ada orang tua yang ingin menyengsarakan anak. Karena sejatinya itu adalah naluri yang sudah tertanam di dalam jiwanya. Sehingga orang tua itu siap berkorban demi anak. Yang bapak bekerja, merantau, meninggalkan negerinya. Yang ibu, dia harus berusaha menahan diri. Mungkin dia ingin keluar rumah, mungkin dia ingin berjumpa dengan kawan-kawannya, bertamasya, bersenang-senang, tapi dia tahu, aku punya anak. Aku ingin anak-anakku sukses dan berbahagia. Sehingga kita sering mendapatkan berita yang menyedihkan dan menyenangkan sekaligus. Seorang ayah yang berprofesi sebagai tukang becak, yang rela mengayuh becaknya di bawah terik matahari sehingga kulitnya menjadi gosong demi anaknya jadi sarjana. Kita akan melihat pemandangan yang begitu mencolok ya. Nih bapak kulitnya hitam dan sudah tua, dan anaknya menjadi seorang sarjana. Dan tatkala anak-anak ingin melanjutkan sekolah, ada kawan di sini. Ketika anaknya lulus SD, dia tahu bapaknya itu nggak mampu. Dia ngomong sama ayahnya, ayah, biar anak bekerja ayah. Kata bapaknya, nggak usah nak, kamu sekolah. Bapak yang kerja. Selama bapak masih hidup dan bisa bekerja, kamu harus terus sekolah. Subhanallah. Kadang-kala kita melihat ada yang merantau ke luar negeri menjadi TKI. Yang dia hanya bisa berjumpa dengan keluarga dan anaknya 2 tahun sekali. Dilakukan demi anak. Kenapa? Karena anak-anak ini perhiasan. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia ini. Kebahagiaan mereka menjadi pelengkap kebahagiaan orang tua. Namun tentunya kalau anak-anak itu anak-anak yang soleh dan soleha. Karena kalau tidak sedikit orang tua yang hidup menderita gara-gara anak. Dan ingat, anak-anak itu amanah. Kita tahu ada pejabat-pejabat yang korupsi. Pejabat-pejabat yang zalim. Tapi ternyata ada bapak ibu yang korupsi, yang zalim, yang tidak menjalankan amanah dengan benar. Padahal amanah itu ada di rumah. Dia hanya berpikir bagaimana anak-anak itu menjadi orang yang sukses di dunia. Itu kebanyakan yang ada di benak orang tua. Sehingga dia berpikir bagaimana mendapatkan sekolahan yang baik, yang favorit, yang kalau bisa lulus langsung bekerja. Pernahkah ada yang berpikir kalau bisa anak-anak lulus masuk surga? Bukan bekerja. Allah Azza wa Jalla berfirman, amanah ini akan dimintain pertanggungjawab. Siapa pemilik amanah dalam konteks keluarga? Ya anak-anak. Itu amanah dari Allah. Dan kalau kita lihat tugas terbesar orang tua
Ya bagaimana amanah ini terjaga sampai ajal menyebut mereka. Suami, para suami nih. Kita semuanya dulu bujangan. Kita nggak punya istri. Yang laki-laki, yang perempuan nggak punya suami. Kemudian terjalinlah pernikahan. Ada amanah nih. Makanya di situ ada yang namanya ijab qabul. Ada seorang wali yang mengatakan kepada calon suami dari anak dia atau keluarga dia, disebutkan, "Uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf aw tasrihim bi ihsan." Kemudian dia mengatakan, "Zawwajtuka wa ankahtuka," sampai akhir akad. Lalu sang lelaki mengatakan, "Qabiltu." Aku terima. Ada peralihan amanah. Sehingga surga dan neraka itu perempuan adalah suami. Yang menjadi orang pertama yang harus dia taatin, patuhin, suaminya. Bukan bapaknya, bukan ibunya. Bukan. Karena ada peralihan amanah. Seakan-akan ijab qabul itu serah terima jabatan. Engkau sekarang yang jadi penanggung jawab. Baik, ketika dua insan ini dengan berjalannya waktu menjalin cinta dan kasih, lalu Allah berikan anak-anak kepada mereka. Bertambah nih amanahnya. Sang suami, engkau sekarang bukan hanya suami, tapi engkau adalah ayah. Dan sang istri, engkau posisimu berubah. Akan ada yang memanggilmu ibunda, ibu, ummi, umma, mama. Siapa yang memanggilmu? Amanah yang Allah berikan kepada. Kalau kita lihat di surat At-Tahrim ayat 6. Apa kata Allah Azza wa Jalla tentang tugas orang tua, tugas para suami? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladhun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bayangin ya, kalau suami istri bersama 3 anaknya hendak melewati jembatan yang keropos. Dia tahu jembatan ini berada di atas sungai yang alirannya deras, terbuat dari kayu yang digantung, jembatan gantung. Apa yang dilakukan ayah pada waktu itu? Dia akan persiapkan anaknya. Nah, engkau lihat tuh yang akan kita lewatin. Hati-hati nak ya. Jadi nanti pegangan sama ayah. Bunda juga pegangan sama ibu. Mungkin nanti pakai tali nggak apa-apa. Kita diikat. Semua ikut arahan ayah, komando ayah. Di mana ayah melangkah, kalian melangkah di tempat itu. Karena ayah akan pastikan kayu itu keropos atau tidak. Itu kalau kita melewatin jembatan. Yang akan kita lewatin itu sirat yang berada di atas neraka jahanam. Yang itu lebih tipis daripada rambut. Lebih tajam daripada pedang. Diletakkan di atas neraka jahanam. Yang kata Allah Azza wa Jal,
waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikr. Kelak neraka jahanam itu akan didatangkan. Tatkala orang-orang berada di padang mahsyar, neraka itu tahu-tahu diseret. Siapa yang menyeret? Neraka jahanam itu memiliki 70.000 tali kekang. Ma'a kulli zimamin sab'una alfi malak yajurruna. Dengan setiap tali kekang itu ada 70.000 malaikat yang menyeretnya. Itu yang akan kita lewatin. Belum lagi di kanan kirinya, di kanan kiri jembatan yang akan kita lewatin bersama keluarga kita ini, ada pengait-pengait. Orang ada yang jalan tahu-tahu dikait. Pernahkah kita persiapkan anak kita untuk melewatin neraka jahanam? Dan untuk masuk ke surga, nggak ada yang masuk surga kecuali melewati neraka tersebut. Nggak ada. Allah sudah memastikan, wa in minkum illa wariduha kana hatman ala rabbika hatman maqdi. Itu sudah keputusan Allah semuanya. Para nabi pun akan melewati. Dan doa para nabi tatkala itu, mereka mengatakan, Allahumma salim, salim, ya Allah, selamatkan, selamatkan. Maka ahibati fillah, apa yang sudah kita lakukan? Kebanyakan kita hanya memikirkan kebahagiaan anak-anaknya di dunia. Kesuksesan mereka. Apa yang mereka inginkan dikasih, diberikan kepada mereka. Orang tua ingin melihat anaknya tersenyum. Melihat anaknya gembira. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud. Ini hadiah yang penuh dengan cinta yang berbicara tentang hukum anak-anak yang dilahirkan. Beliau menyebutkan wa kam mimman ashqa waladahu. Berapa banyak orang yang menyengsarakan anaknya, menyengsarakan fildata kabidi, menyengsarakan buah hatinya di dunia dan di akhirat. Gara-gara apa dia? Gara-gara dia teledor. Dia mengabaikan dalam rangka mendidik anaknya. Bahkan yang ada bagaimana anak itu dapat meraih syahwatnya. Dia berpikir mungkin orang tua, anak kepingin dia gembira gitu loh. Anak ingin menerangi jalan dia, padahal dia sedang menggelapkan jalan. Dia berpikir, aku tuh sayang sama dia. Enggak, engkau enggak sayang sama dia. Engkau enggak sayang sama dia. Anakmu ini akan melewatin sirat loh. Engkau udah siapkan enggak? Mana kasih sayangmu? Mana cintamu kepada anakmu? Merasa menyayangi anaknya, padahal dia menzalimi anaknya. Sehingga dia nggak dapat manfaat dari anaknya. Dan dia kehilangan aset besar dia dunia akhir. Lalu Ibnu Qayyim mengatakan, wa idza tabartal fasada fil aulad. Kalau engkau mempertimbangkan, merenungkan rusaknya anak-anak ini. Apa pemicunya? Apa penyebabnya? Ra'aita amatahu min qibil ab. Engkau akan dapatkan ternyata kebanyakan sebabnya dari orang tua. Dari orang tua. Orang tua mengatakan, ini lingkungannya, ini temannya, ini sekolahnya. Engkau di mana? Engkau di mana? Tatkala melihat kawan-kawannya seperti itu. Tatkala melihat sekolahnya seperti itu. Engkau di mana? Ahibati fillah. Anak-anak tuh tahu dikasih cerita. Atau disetelkan video pendek tentang Raja Ampat.
atau tempat permainan Disneyland atau apa yang biasanya orang-orang pada berangkat ke sana. Setelah menonton itu, apa kata anaknya? Ayah, kapan kita ke sana? Kapan ayah bawa anak ke sana? Kita bareng-bareng ayah. Kapan kita berangkat ke sana? Padahal kesenangan itu hanya sementara dan sebentar. Bagaimana ketika kau menceritakan tentang surga? Tentang surga. Yang kata Allah Jalla Jalla, fiha ma tashtahihil anfus. Wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Kata Allah, di surga itu ada semua yang disukai oleh jiwa manusia. Semuanya, nak. Semuanya. Anak kok cerita sama anak punya anak Yusuf tentang surga. Anak-anak ini sederhana kesenangan dia. Anak-anak tuh kasih duit 2.000 bahagia banget. Dibelikan mainan mobil-mobilan bahagia banget. Ketika kita bicara tentang surga, dia akan tanya apa? Apa di surga itu ada mobil-mobilan? Nanti Yusuf dapat mobil berapa di sana? Iya. Dan yang terpenting dari semua yang dia sukai dia dapatkan, kata Allah, wa antum fiha khalidun. Kalian kekal selama-lamanya. Ahibati fillah. Bagaimana cara kita sekarang membawa anak-anak kita ke surga, menyelamatkan mereka dari api neraka? Maka ayah bunda ini harus menyamakan visi dan misinya. Benar nggak ini mau dibawa ke surga? Atau mau dibawa ke Amerika? Atau anak-anak mau dibawa berwisata? Maka orang tua, bapak, ibu harus menyamakan visi dan misinya. Kenapa? Karena nahkoda itu kalau dua, tenggelam kapal ini. Akan berantem mereka. Tatkala ada nahkoda dan ya kalau pilot ada co-pilotnya yang saling mendukung, yang saling membantu dan tujuannya sama. Kalau dari Jakarta, pesawat Garuda, mereka menyatakan, kita mau kemana nih? Tujuan kita ke Jeddah. Umroh. Bismillah. Kalau co-pilotnya mau ke Australia, pilotnya mau ke Jeddah. Apa yang terjadi? Pilotnya tidur, dia balik arah ke Australia. Bangun lagi, kemana ini arahnya? Ribut. Balik lagi ke Jeddah. Nanti lengah lagi, balikin sama dia. Dan itu yang terjadi dalam rumah tangga. Ketika ayah dan bunda ini tidak satu visi dan misi, yang satu mau membahagiakan anaknya dunia akhirat, yang satu hanya berpikir dunia saja, maka anak-anak jadi korban. Keluarga Nabi SAW pernah dalam satu perjalanan kehidupan Rasulullah SAW, istri-istri Nabi itu tergoda dengan dunia. Yang akhirnya membuat Nabi alaihissalam sebagai seorang suami harus meluruskan kembali tujuan. Mengarahkan kemana mereka hendak pergi. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Beliau memboikot istri-istrinya 1 bulan. Semuanya. Beliau tidak tinggal di rumah. Beliau tinggal di sebuah kebun. Di situ ada rumah milik sahabat di sebuah kebun. Nabi tinggal di kebun itu 1 bulan. Setelah 1 bulan itu, turun firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28 sampai 29. Coba kita baca ayat ini.
istri Nabi itu beliau panggil, beliau dudukkan. Bermula dengan istri beliau yang paling beliau cintai. Yang itu menjadi rahasia umum ketika Nabi ditanya siapa yang paling beliau cintai, Aisyah. Tapi kalau ternyata jalannya beda, selamat tinggal. Maka Nabi dudukkan Aisyah. Beliau bacakan ayat ini. Kalau engkau menginginkan kehidupan dunia, perhiasan dunia, ya udah, fata'ala, kalian kemari. Aku akan kasih mut'ah. Aku akan kasih pesangon. Aku akan berikan harta kepada kalian. Tapi kita nggak bisa bersama lagi. Kenapa? Udah beda tujuannya. Nggak bisa. Selamat tinggal. Aku akan ceraikan kalian dengan cara yang baik. Kita berpisah baik. Namun kalau yang kalian inginkan adalah Allah, Rasulnya, dan kehidupan akhirat, itu yang ada di benak kalian. Ambisi kalian adalah akhirat. Visi dan misi kalian bagaimana bisa selamat dari api neraka, masuk ke surga Allah Azza wa Jalla, maka sesungguhnya Allah menyediakan untuk orang-orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar. Maka buat ayah bunda nih, dengarkan tuh anak-anaknya. Mereka ingin masuk surga. Tapi kadang-kala mereka nggak pernah dikasih tahu apa itu surga. Mereka nggak pernah dikasih penjelasan bagaimana cara masuk surga. Ini tugas orang tua sekarang. Tapi bermula dari menyamakan visi dan misi terlebih dahulu. Agar perahu yang ditumpangi nggak bocor. Karena ada kadangkala yang menggembosi, yang melobangi perahu tersebut, sehingga perahu tersebut tidak pernah sampai ke tujuan. Ahibati fillah, ada beberapa perkara yang perlu kita ya sama-sama mempersiapkan diri. Yang pertama, setelah menyamakan visi dan misi, yang kedua adalah ketahuilah bahwasanya mendidik anak-anak itu ibadah. Kita sedang beribadah kepada Allah. Mendidik anak-anak itu bekerja. Amal. Karena ada penyimpangan dalam pemikiran sebagian orang. Tatkala seorang wanita ditanya, apa pekerjaannya? Dia mengatakan, aku nggak bekerja. Aku ibu rumah tangga. Emangnya ibu rumah tangga nggak kerja? Kalau seorang wanita menjadi sales, mungkin menjadi resepsionis di hotel, cleaning service di hotel, atau menjadi yang lainnya, itu baru dikatakan bekerja. Menjadi seorang menteri, menjadi seorang bupati, itu baru bekerja. Kalau ngurusin anak-anak itu nggak kerja. Subhanallah. Kalau mereka mau membandingkan bekerja sebagai ibu rumah tangga, ingat, bekerja sebagai ibu rumah tangga dan yang bekerja jam 8 sampai jam 4 sore, engkau akan lihat ternyata yang lebih banyak pekerjaannya ibu rumah tangga. Dia itu all out bekerja tanpa jam kerja. Mungkin juga tanpa gaji yang dia terima. Tapi dia sedang beribadah. Dia sedang bekerja. Sehingga semua tetesan keringat seorang ibu yang berada di dalam rumah,
yang mendidik anak-anaknya, semua tetesannya itu akan ada di timbangan kebaikan dia, insya Allah. Ketika dia melakukan itu lillahi ta'ala. Dan juga mendidik anak, ngajarin anak, itu termasuk dakwah. Kita kalau bicara dakwah nih, anak sekarang sedang berdakwah. Dakwah itu bisa fardu kifayah, bisa fardu ain. Ada dakwah yang fardu kifayah, artinya kalau sudah ada orang yang melakukannya, anak nggak punya kewajiban lagi gitu. Tapi ada fardu ain, yaitu kewajiban untuk setiap orang. Untuk orang tua, bapak, ibu, mendakwain anaknya, mendidik anaknya, mengajarkan kepada mereka tentang Allah dan Rasulnya, itu fardu ain. Itu kewajiban. Nggak ada istilah, oh anak cari duit doang. Engkau cari duit doang. Didik anak siapa? Ibunya. Udah benar engkau pilihkan seorang ibu. Benar. Abul Aswad Ad-Du'ali, dia pernah berkata kepada anak-anaknya. Dia mengatakan kepada anak-anaknya, ahsantu ilaikum sigaran wa kibaran wa qabla an tuladu. Ini ayah terus berjuang ya, mendidik kalian, berbuat baik kepada kalian. Ya sebelum, ketika kalian kecil, kalian udah besar juga, ayah masih terus berusaha. Dan sebelum kalian lahir ke dunia ini, anak-anaknya bingung. Kalau ayah berbuat baik kepada kita tatkala kita masih kecil, kita tahu, kita rasakan. Dan ketika kita sudah besar, ya sampai hari ini kita masih merasakan kebaikan ayah. Tapi gimana ayah dapat berbuat baik kepada kita, sedangkan kita belum ada? Gimana kebaikan itu, gimana maksud? Apa kata ayahnya? Ikhtartu lakum umman la tu'ayyaruna bi. Aku pilihkan buat kalian seorang ibunda yang kalian tidak akan dicela dengan dia. Ya. Ibadah masalahnya. Ibu itu madrasah pertama. Tapi peran ayahnya di sini peran utama untuk mendapatkan ibu yang seperti itu. Dan kalau bicara pahala, mendidik anak, membesarkan anak, mengajarin anak, subhanallah. Rasul SAW pernah bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin. Allah memberikan hidayah kepada seseorang lewat jalanmu. Satu orang aja lewat jalanmu. Itu lebih baik daripada harta yang paling mulia. Kalau dulu tuh onta merah. Maka ini kesempatan buat orang tua. Dia harus berpikir bahwasanya mendidik anak ini ibadah dan dakwah. Sehingga dia bersungguh-sungguh dalam mendidik anak-anaknya, sebagaimana dia bersungguh-sungguh melaksanakan sholat yang 5 waktu. Apalagi ini pahalanya nyambung. Orang tuanya ntar mati, anaknya sholat, karena didikan orang tuanya. Terus orang tua itu dapat pahala. Kemudian ketahuilah bahwasanya mendidik anak itu dengan contoh. Bukan hanya dengan ceramah. Capek tuh anak-anak diceramain sama abahnya. Kasih tahu kamu harus gini, harus gini. Subhanallah. Mereka perlu contoh. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Nabi aja disuruh mencontoh. Mencontoh nabi-nabi yang sebelumnya.
Dan manusia secara naluri itu suka mencontoh orang yang paling sering dia lihat, yang ada kedekatan sama dia. Maka hendaklah orang tua menjadi contoh yang baik buat anak-anak. Sholat nih. Kenapa sholat bagi laki-laki itu lebih baik di rumahnya kecuali sholat fardu? Kata Nabi SAW, khairu salatir rajuli fi baiti illal maktubah. Sebaik-baiknya sholat seorang lelaki itu di mana? Di rumahnya. Kecuali sholat wajib. Kenapa? Karena ada banyak hikmah di sana. Menerangi rumahnya, menjaga dirinya dari ria, lebih tertutup, dan untuk menjadikan baiti jannati. Anak-anak kalau melihat abahnya sholat, anak-anak cili belum bisa dikasih tahu. Tahu-tahu dia berada di sebelah bapaknya, di sebelah ibunya. Dia berusaha sujud sampai terjungkal. Contoh yang dia lihat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah." Tidak ada anak yang dilahirkan melainkan dia dilahirkan di atas fitrah. Fitrah di atas tauhid. Mengenal Allah Azza wa Jalla. Loh, kalau kita ngelihat ada yang jadi Nasrani, jadi Yahudi, jadi Majusi, jadi Buddha, jadi ateis, macam-macam kita lihat Ustaz. Nah, Pak Bawahu kata Nabi SAW. Bapak ibunya nih. Ini bapak ibunya, ini kerjaan bapak ibu. Yuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisani. Bapak ibunya itulah yang membuat anak itu jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi, bapak ibunya. Anak itu ketika melihat orang tuanya melakukan ritual, biasanya dia akan ikut. Maka tolong bapak ibu untuk menjadi contoh yang baik dalam urusan keyakinan, dalam urusan ibadah, dalam urusan adab dan perilaku. Anak-anak kalau sering dengar bapaknya marah kemudian mengeluarkan ucapan yang kotor, hal itu akan terekam. Ya. Nanti dia akan keluarkan. Kemudian perlu adanya perencanaan. Kalau bicara ingin masuk surga, ya perlu direncanakan. Bagaimana kita mengkondisikan rumah. Mau beli rumah nih, beli rumah di mana? Di mana kau mau beli rumah? Ya, yang dekat masjid. Yang lingkungannya orang-orang soleh. Yang orang-orang dapat saling mengingatkan kita. Jadi perlu ada perencanaan. Perlu diatur. Orang bangun rumah itu direncanakan, digambar ini dan itu. Maka orang tua perlu merencanakan hal itu. Merencanakan rumahnya, tempatnya, keluarganya. Soalnya kalau kita tidak merencanakan hal itu, ya akhirnya anak kita nih jadi apa nanti? Memilih sekolah, itu direncanakan. Banyak sekolah Islam. Tapi orang tua kan ingin yang terbaik. Maka dia perlu lihat, kalau sekolah di sini jadi apa tuh anaknya? Hafalan Qur'annya berapa? Terus karakternya gimana nantinya? Orang tua merencanakan, tapi biasanya urusan dunia. Tadi yang disebutkan di awal, bagaimana nih anak lulus langsung bekerja. Ada itu pemikiran, boleh aja. Tapi ingat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukan cuma di dunia loh. Jangan cuma itu yang jadi ambisi. Jadi perencanaan ini dalam rangka ya menjadikan anak-anak itu terkondisikan. Kita juga harus mengkondisikan rumah kita. Anak-anak tumbuh dengan cinta dan kasih sayang. Nah ini, selanjutnya pendidikan anak-anak itu adalah perhatian dan kasih sayang.
Nabi SAW gimana sayangnya sama anak-anaknya, sama cucunya. Ada nih emak-emak yang gak perhatian, ternyata kuku anaknya udah panjang. Udah panjang-panjang. Sampai dapat surat dari sekolahan, maaf tolong kuku anaknya dipotong. Masalahnya di mana? Orang tuanya. Melihat kadangkala pakaian anaknya ini belum disetrika, kotor. Ada orang tua yang nggak peduli gitu loh. Engkau perlu peduli sama mereka, sama kebersihan mereka, sama kesehatan mereka. Ada anak-anak yang kurus. Ini kok kurus banget. Mak bapaknya Masya Allah gede-gede. Kenapa itu terjadi? Kita lihat Nabi SAW. Bagaimana beliau itu peduli banget sama Hasan dan Husain. Ini udah cucu. Ya memang kadang-kala cucu itu lebih berat daripada anak sendiri. Karena anaknya udah gede sebenarnya. Bagaimana Nabi SAW membacakan ruqyah kepada anaknya. Beliau mengatakan u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lama. U'idzukuma, aku meminta perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan setan dan binatang-binatang dan dari kejahatan semua mata yang mencela. Maka engkau buktikan pedulimu. Mau tidur, yuk nak baca ayat kursi. Dicium anaknya, disayang anaknya. Bacain qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul rabbin nas 3 kali. Engkau baca kemudian engkau usapkan kepada tubuhmu. Tuh anak ikut. Ikut tuh anak. Masya Allah, kita lihat bagaimana orang tua sebelum tidur dulu cerita. Masya Allah, anak punya ibu. Biasanya kalau anak mau tidur, dia cerita ini dan itu. Jadi agar connect kita sama anak. Bukan malah jauh sama anak. Ahibati fillah. Sebelum anak-anak kita hilang, mereka nanti akan pergi. Karena kalau bapak ibunya, ketika anak-anak tuh mau dekat sama bapaknya, mau dekat sama ibunya, sang bapak sibuk. Sang ibu juga sibuk. Suatu saat, dengan bertambahnya umur, nih anak punya kawan. Dia punya komunitas. Dia punya teman-teman curhat. Dan tatkala itu engkau akan kehilangan anak. Pergi dia sudah. Tatkala orang tua sudah mulai tua, mulai sudah sepuh, dia kepingin dekat sama anaknya, kata anaknya, afwan ayah, anak ada janji. Afwan ayah, anak mau ketemu fulan. Afwan ayah, kemana ayah? Engkau kok kayaknya gak mau hormatin ayah. Mungkin sang anak akan mengatakan, kemana ayah ketika anak butuh sama ayah? Ketika anak perlu pelukan ayah. Ketika anak perlu kasih sayang ayah. Ketika anak ingin ngobrol sama ayah. Ketika anak ingin duduk makan bersama ayah. Ayah kemana? Ibunda kemana selama ini? Maka para orang tua jangan hanya sibuk bekerja. Dan engkau berdalih, oh demi anak-anak ini. Anak-anak membutuhkan sesuatu yang lain. Bagaimana Nabi SAW menciumi anak-anak itu. Beliau cium dengan penuh kasih sayang. Datang orang Badui melihat seperti itu, lalu dia mengatakan, atuqabbiruna sibyanakum. Oh, kalian ini mencium anak-anak kalian. Dia memandang hal itu hal yang gak seharusnya gitu dilakukan. Seorang laki-laki itu harus menjaga wibawanya. Lalu Aqra bin Habis mengatakan, aku tuh punya 10 anak. Satu pun gak ada yang aku cium. Kata Nabi SAW, apa yang bisa aku lakukan?
mungkin Allah sudah mencabut kasih sayang dari diri. Maka sekarang Anda lihat ada gadget yang membuat orang tua kurang peduli sama anak. Dia punya kegiatan sibuk, anak ini kasih gadget, sana pergi. Dia punya kesibukan. Padahal mereka butuh kita. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumahnya bersama anaknya yang udah gede, anaknya udah gede, udah menikah. Kasih sayang itu tetap ada, tetap harus hadir. Beliau benar-benar menciptakan suasana rumah itu yang penuh dengan kehangatan. Beliau makan bersama mereka. Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat Imam Hakim, Aisyah mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan kana ashbah kalaman wa hadithan min Fatimah bi Rasulullah SAW." Aku nggak pernah melihat seorang yang lebih mirip gaya ngomongnya, gaya bicaranya, yang lebih mirip dengan Nabi SAW daripada Fatimah, putri Nabi SAW. Wa kanat idza dakhalat alaihi rahaba biha wa qama ilaiha. Kalau Fatimah datang ke rumah Nabi SAW, itu Nabi menyambut putrinya ini. Beliau berdiri, fa'akhadha biyadiha, diambil tangannya, dicium ini Fatimah, didudukkan di tempat duduknya. Kita perlu ya, duduk makan bersama. Satu nampan. Kita kan sekarang kalau melihat orang tua tuh kalau ingin menyenangkan anaknya, yuk makan kemana? Makan ke warung, restoran ini itu macam-macam. Iya, mungkin nggak ada masalah. Tapi engkau juga perlu punya suasana makan di rumah satu nampan. Satu nampan. Bersama istri, anak-anak semua. Biasanya kan makan di meja makan tuh. Berjauhan. Ngambil ini, ngambil itu. Perlu makan sambil beradu kepalanya. Dan boleh jadi di situ ada makanan yang enak engkau ambil. Engkau berikan kepada anakmu yang sudah gede. Engkau berikan. Fadl. Mungkin sang anak mengatakan, aduh aku kan udah gede. Makan. Supaya dia merasakan cinta itu. Di situ bisa menjadi majelis untuk menyelesaikan masalah. Untuk mendengarkan curhatan mereka. Jadi kita perlu mengkondisikan. Ingat, pendidikan itu pendidikan karakter. Itu juga perlu jadi perhatian orang tua, anak-anak yang diajari adab. Ya, bukan hanya dengan omongan. Kadang-kala perlu panggil orang nggak apa-apa. Dulu para khalifah itu memanggil guru khusus untuk memberikan pendidikan etika. Diajarin etika anak itu. Diajarin bagaimana memiliki akhlak yang mulia. Bagaimana mereka menjadi yang disiplin. Kemudian ahibati fillah, perlu orang tua itu berdialog sama anak-anak. Kadang kalau anak-anak sudah mulai gede ya, yang jangan perintah terus. Anak-anak punya keinginan kadang-kala. Perlu ada dialog sama mereka, dengarkan isi hati mereka. Kalau memang bagus, katakan bagus. Tapi kalau memang bagus tapi bermasalah yang ada di pemikiran dia, engkau katakan ini bagus, cuma masalahnya kayak gini, kayak gitu. Sebutkan sisi positif, negatifnya. Rasul SAW itu bermusyawarah dengan sahabatnya. Bermusyawarah sama istrinya. Karena pada hakikatnya kita ingin anak-anak kita bersama kita masuk surga Allah Azza wa Jal. Kemudian ahibati fillah, masih banyak yang lainnya. Tapi anak ingin mengingatkan doa. Berdoa engkau. Anak-anak kepingin masuk surga. Coba dicek, dikumpulin. Doa anak isinya apa sih? Buat anak-anak itu. Apakah anak berdoa dengan penuh keikhlasan? Apakah anak berdoa memohon kepada Allah surga seperti anak memohon kepada Allah anak itu lulus tes untuk masuk kuliah?
Bagaimana orang tua ketika anaknya mau kuliah ya, mau masuk ke perguruan tinggi yang mungkin saingannya berat sekali. Nih orang tua berusaha melobi sana, melobi sini. Bahkan kadangkala dia kalau harus bayar, dia bayar. Tatkala dia berdoa, kadangkala ditambahin puasa sunnah, ditambahin sodako, dia mohon sama Allah. Ketika minta surga buat anak-anak, kita lakukan itu? Atau kita santai? Padahal surga Allah itu mahal. Mahal sekali. Maka berdoalah untuk anak-anakmu dengan hati yang tulus. Baca doa Rabbana. Seperti doa orang-orang yang soleh di surat Al-Furqan. Hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Waj'alna lil muttaqin. Jadikan kami imam, pemimpin-pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin perusahaan? Pemimpin kota? Pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Minta. Pernah ada kejadian Fudail bin Iyad punya anak namanya Ali. Dia sudah capek ya, anaknya dididik udah berat ya. Udah berat. Akhirnya dia berdoa minta, ya Allah, aku sudah usaha ya Allah untuk mendidik dia, untuk ngajarin dia ya Allah. Kayaknya ini yang maksimal yang bisa aku lakukan. Aku serahkan dia sama Engkau ya Allah. Engkau mohon dia dididik dan diajar. Subhanallah. Jadi anak benar dia akhirnya. Dan orang tua juga perbaiki dirinya, perbaiki hubungan dia sama Allah Azza wa Jal. Perbanyak istighfar. Sehingga Allah akan memperbaiki hubungan dia sama anak-anaknya. Bagaimana Sa'id bin Musayyib dia mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi salati. Aku benar-benar akan menambah solatku, ibadahku aku akan tambah agar Allah menjagamu. Jadi kita perlu minta sama Allah Azza wa Jalla. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.